Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini terambil dari Injil Markus. Markus pasal yang ke-12 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-37. Hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perjumpaan Tuhan dengan orang-orang Farisi ya. Kalau kita memperhatikan dalam beberapa pertemuan, itu seringkali pertemuan mereka itu ada sesuatu yang menegangkan ya. Baik orang Farisi yang mempertanyakan tentang kuasa Tuhan begitu ya, maupun jawaban-jawaban yang Tuhan berikan ketika mereka itu bertanya. Kalau kita memperhatikan begitu ya, banyak sekali kisah-kisahnya ya yang ada di dalamnya, sehingga kalau kita melihat sepertinya kok bersih tegang terus begitu ya. Nah, memang Bapak Ibu Saudara kadang tidak bisa dipungkiri pengetahuan kita ya, terkadang itu bisa mengubah nada bicara kita. Apalagi ketika kita itu merasa sudah banyak tahu begitu ya. Karena kalau kita sudah banyak tahu, itu terkadang kesombongannya itu bisa meningkat. Makanya kalau zaman dulu ya, siapa yang punya pengetahuan begitu ya, wah itu dianggap orang yang luar biasa ya, karena dia bisa tahu banyak hal begitu ya. Tetapi di zaman ini ya, barang siapa, bukannya masalah pengetahuan, tetapi barang siapa mereka yang menguasai teknologi ya, mereka akan menjadi orang yang berbeda. Sehingga orang berlomba-lomba belajar dengan perkembangan teknologi ini. Karena mereka juga pengen ya begitu ya, menerima pengakuan, menerima sanjungan, pujian dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri itu adalah kebutuhan dari orang ya. Walaupun tidak semua orang membutuhkan pengakuan, penerimaan ya. Karena bagi mereka yang sudah menerima dirinya ya, dia kadang tidak membutuhkan lagi pengakuan dari orang lain, tidak butuh lagi akan penerimaan orang lain. Ya sudahlah, dia bisa hidup dengan keyakinan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang demikian. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini ya, orang-orang Farisi khususnya ya, merasa mereka sudah tahu segalanya. Sehingga suatu kali Yesus memberikan pertanyaan yang mereka sendiri sebenarnya nggak bisa jawab pada akhirnya. Ya, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang ada, dan artinya di sini kita bisa menemukan tidaklah semua kita itu tahu kok di dalam hidup ini. Istilah kata itu di atas langit masih ada langit. Gak ada saudara yang kita bisa sombongkan di dalam diri kita ini. Apakah pengetahuan kita, apakah kemampuan kita, apakah kekayaan kita, seringkali membuat kita menjadi orang yang angkuh. Nah, ini sesuatu yang perlu kita waspadai dan kita perlu berhati-hati.
dengan apa yang kita punya. Jangan karena pengetahuan kita lebih, begitu ya, kemampuan kita lebih, kekayaan kita lebih, talenta kita lebih banyak misalnya ya, akhirnya mengubah nada bicara kita, mengubah karakter kita, mengubah sikap hidup kita. Hati-hati. Biarlah kita belajar seperti ilmu padi ya. Semakin berisi dia, semakin merunduk dia. Kenapa? Karena semakin orang punya pengetahuan, semakin orang memiliki sesuatu di dalam dirinya, dia semakin menyadari bahwa apa yang mereka punya adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Tidak membuat kita jadi sombong, tidak membuat kita jadi angkuh, merasa diri kita lebih dari orang lain. Salah satu bahaya saudara dalam kehidupan kita apa? Saat kita merasa diri kita paling pintar, saat kita merasa diri kita paling baik, saat kita merasa diri kita paling rohani, saat kita merasa bahwa kita lebih dari yang lainnya, maka di sanalah iblis akan mengambil kesempatan itu sehingga kita jatuh di dalam kesombongan. Buktinya, di atas kita masih banyak orang yang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih baik, jauh lebih mengerti tentang kebenaran, dan itu yang membukakan diri kita. Hari ini bagaimana dengan sikap kita? Ketika mungkin orang bertanya kepada kita tentang satu dan lain hal, apakah kita merasa bahwa kita lebih pintar, lebih baik, lebih mampu? Mari kita belajar rendah hati. Karena kita tidak semua tahu kok. Karena tidak semua kita juga punya kok. Artinya bagaimana kita selayaknya lah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita tidak jatuh dalam kesombongan. Kita tidak jatuh di dalam keangkuhan yang merasa diri kita paling ngerti, paling tahu, paling baik dan lain sebagainya. Ini harus kita jaga. Seperti ahli Taurat ini. Ya. Orang Farisi, mereka tidak lagi bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Karena sesungguhnya mereka juga tidak tahu, ya, mengerti, memahami setiap firman Tuhan dengan baik. Mari hari ini kita belajar rendah hati. Belajar mengerti posisi orang lain, belajar mengerti posisi kita hari ini. Sehingga kita tidak jatuh dalam kesombongan, tidak jatuh dalam keangkuhan. Sehingga kehadiran kita juga boleh menjadi berkat. Hati-hati ya, jangan kekayaan kita mengubah nada bicara kita. Jangan kepintaran, kemampuan kita mengubah sikap kita kepada orang lain. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang terkadang membuat kami juga terkejut ya, melihat bagaimana Tuhan bisa memberi jawab. Tuhan bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kami sadar. Kami bukanlah siapa-siapa. Kami bisa karena kemurahan Tuhan. Kami tahu karena Tuhan yang memberitahu. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami semakin rendah hati. Ajar kami semakin menghormati orang lain ketika mereka mungkin memberi pendapat, memberi masukan. Ajar kami juga belajar rendah hati untuk bisa menerima masukan, koreksi, dan kiranya Tuhan yang menolong kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, biarlah iman kami terus bertumbuh dalam kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh hidup senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati para pengajar, berkati setiap orang-orang yang pembelajar, sehingga mereka juga boleh belajar dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari tetap semangat belajar, tetap rendah hati, dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.